Halo saudara semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Pada kesempatan kali ini kita mendengarkan bagaimana Guru Gembul sudah meninggalkan keyakinan yang lama yaitu Islam. Dan terungkap alasan-alasan mengapa ia meninggalkan agama Islam dan murtad. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan juga teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu, like, komen, dan share, sehingga banyak orang yang mendengarkan ini, supaya mereka bisa mengerti dan memahami kebenaran yang sesungguhnya, bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada kedamaian, sukacita, dan damai sejahtera, dan mendapatkan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Berikut ini video di mana Guru Gembul mengakui saya sudah murtad katanya. Ini videonya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah video klarifikasi terkait dengan agama saya, terkait dengan kepercayaan saya, karena ada banyak sekali orang di kolom komentar, dan semakin hari semakin banyak komentar-komentar yang mempertanyakan, misalkan diantaranya adalah, Pak Guru, bagaimana caranya mempelajari filsafat tetapi tetap beragama? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu sebenarnya sangat ringan, tetapi menjadi semakin sering. Misalkan, Pak Guru, bagaimana caranya kita bisa berislam padahal Pak Guru tahu banyak soal ajaran agama yang lain, atau Pak Guru, mitos-mitos agama yang lain itu kan banyak yang menggoncang iman, kenapa Pak Guru mengetahui itu semua tetapi tetap berislam? Tolong dijelaskan ajaran Islam yang Pak Gembul anut yang seperti apa gitu dan sebagainya. Atau ada kolom komentar misalkan yang mengajukan, Pak Gembul, banyak sekali video-video di channel ini yang merusak iman atau yang menggoncang iman, bagaimana caranya kita bertahan dengan iman yang tergoncang-goncang seperti itu? Nah, saya mohon maaf ya, walaupun pertanyaan-pertanyaan itu memang ringan, ringkas, tetapi menunjukkan sesuatu yang sangat mengerikan yang terjadi di dunia Islam. Jadi saya di sini akan memberikan sebuah klarifikasi dan penjelasan dalam konteks agama Islam dan sistem religinya. Jadi begini Baraya, Islam itu sebenarnya sangat sederhana, sangat-sangat ringkas. Bahkan diklaim oleh Nabi Muhammad adalah ajaran agama yang sangat-sangat sederhana, jelas, tegas, dan pasti. Nah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ajaran agama Islam itu ditambah-tambahkan sedikit demi sedikit oleh para pengikutnya, sehingga sebagian besar agama Islam yang kita pahami sekarang adalah agama Islam yang berbentuk budaya, tambahan dari generasi sesudahnya. Misalkan begini, orang-orang Islam zaman sekarang itu bisa sampai memurtadkan atau menganggap orang lain kafir hanya gara-gara pertanyaan apakah Allah itu duduk di atas arasy ataukah Allah itu ada di seluruh dunia. Nah, sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah ada sejak generasi awal Islam tetapi tidak pernah menjadi polemik, karena pertanyaan ini akan diserahkan kepada masing-masing individu, disesuaikan dengan kemampuan intelektualnya, disesuaikan dengan daya nalarnya. Silahkan orang-orang itu mengikuti apa yang dia pikirkan tentang akidah itu. Maka tidak ada permusuhan, tidak ada perpecahan dalam Islam generasi awal. Nah, tetapi zaman sekarang karena Islam sudah menjadi ditambah-tambahkan itu, ada kodifikasi-kodifikasi atau ada legalisasi terhadap sesuatu yang itu dibuat oleh orang-orang Islam generasi sesudahnya, maka Islam menjadi lebih tebal dan akhirnya menjadi lebih rumit, lebih ngejelimet, lebih ribet dan semacamnya. Atau misalkan orang-orang Islam zaman sekarang itu banyak bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, maki-maki luar biasa terkait dengan Sunni Syiah. Padahal di Islam generasi awal itu tidak pernah ada. Tidak ada yang namanya Sunni, tidak ada yang namanya Syiah. Toh kalaupun misalkan sudah ada, misalkan sejak Nabi wafat ada istilah itu tidak membuat akidah umat Islam itu terpecah belah. Sekarang terpecah belah karena apa? Karena setiap kubu itu menciptakan agamanya sendiri. Saya pernah menemukan sebuah kasus yang benar-benar bikin saya jengkel. Yaitu ada seorang mantan muslim yang mengaku murtad karena mendapat pencerahan bahwa sesungguhnya yang dibunuh atau yang hampir disembelih oleh Ibrahim
Ibrahim itu adalah Ishak, bukan Ismail. Dia mengatakan, saya akhirnya lepas dari kebohongan Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Gimana ceritanya Al-Quran bisa dikatakan berbohong di situ, padahal di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan yang akan disembelih itu Ishak atau Ismail. Dan uniknya, para sahabat memang berbeda pendapat terkait dengan siapa yang mau disembelih itu. Ada sahabat yang mengatakan bahwa yang mau disembelih itu memang Ismail, ada yang mengatakan itu adalah Ishak, dan kebanyakan para sahabat tidak peduli dengan itu karena yang paling penting itu bukan siapanya, tetapi esensi dari pengorbanan, dari kisah pengorbanan yang dimaksud itu, bahwa manusia harus memprioritaskan nilai-nilai ketuhanan dibandingkan nilai-nilai yang mereka anut, walaupun mereka anggap itu benar. Bahkan ketika misalkan kita mau bersedekah pun, berzakat sekalipun, berderma kepada orang lain, harus ada fikihnya yang imam mazhab, fikih menurut ini, fikih sedekah menurut imam ini, fikih sedekah menurut imam itu, dan sebagainya. Jadi seakan-akan Islam itu menjadi ribet dan sebagainya. Saya nyatakan sekali lagi bahwa baraya itu semua adalah tambahan, itu semua dalam tanda kutip bid'ah. Islam generasi awal dan paling mendasarnya itu sangat ringkas dan sangat sederhana. Nah, jadi kesimpulan saya adalah orang-orang Islam generasi sekarang itu banyak sekali mengikuti tambahan-tambahan itu daripada esensi Islam yang sesungguhnya. Misalkan begini, di dalam Islam tidak pernah, saya garis bawahi ya, tidak pernah ada perintah atau larangan tentang mengucapkan selamat Natal atau misalkan selamat Waisak kepada orang-orang non-muslim. Tidak ada sama sekali. Tidak ada anjurannya, tidak ada larangannya. Selesai sampai di situ. Nah, lalu umat-umat muslim sekarang banyak yang menginterpretasikan itu, kemudian menganggap bahwa itu adalah bagian dari agama. Misalkan, menurut saya itu haram, karena kalau mengucapkan berarti mengakui. Nah, jadi dia menciptakan agama sendiri. Dia itu adalah pendapat pribadinya dia, karena di dalam Al-Quran tidak pernah ada sama sekali, di dalam hadis tidak ada sama sekali. Tetapi dia mengatakan, menurut saya itu haram. Logikanya apa? Logika kalau itu adalah, iya berarti kalau saya menyatakan berarti saya mengikuti. Nah, kan sebenarnya bisa aja nggak seperti itu, tapi ikutin logika kalau. Nah, logika kalau itu dimasukkan ke dalam bagian dari agama dan dianggap menjadi agama. Dan disinilah letak iman itu akhirnya menjadi goyah. Seandainya saya mengucapkan selamat, aduh berarti itu menggoncang iman saya. Kalau menggoncang iman saya, berarti saya dekat kepada kekafiran dan sebagainya. Masalah Sunni Syiah yang sama sekali tidak ada dalam Islam generasi awal bisa menjadi kegoncangan iman untuk seseorang. Kemudian mengucapkan Natal bisa menyebabkan kegoncangan seseorang. Dan akhirnya sujudnya nggak bener aja, atau sholatnya seperti ini, kamu muslim bukan, kafir bukan. Nah, jadi iman yang sesungguhnya sangat sederhana itu sekarang menjadi sangat rendah, sangat remeh, sangat murahan, karena sedikit-sedikit manusia menambah-nambahkan, kemudian dengan perspektif tambahan-tambahan itu dipertanyakan kepada orang lain, kamu muslim bukan? Kamu ibadahnya yang benar atau enggak? Akidah kamu lurus atau enggak? Kemudian diperdebatkan dengan orang-orang Islam yang lain. Nah, ini budaya-budaya yang seperti ini, bid'ah-bid'ah seperti inilah yang akhirnya menyebabkan iman itu menjadi sesuatu yang sangat mahal dan sesuatu yang sangat ringkih. Baraya, di banyak video saya mendeklarasikan diri sebagai seorang muslim fundamentalis. Saya anti sekali dengan sekularisasi. Saya anti sekali misalkan dengan liberalisme dalam beragama dan sebagainya. Saya nyatakan itu berkali-kali di banyak sekali video. Tetapi kemudian ketika saya belajar filsafat, misal, banyak orang yang menganggap itu bertentangan dengan agama. Orang-orang yang mengatakan filsafat bertentangan dengan agama itu bid'ahnya sendiri, karena di dalam Al-Quran itu jelas-jelas disuruh untuk berpikir. Berfilsafat itu secara definitif adalah berpikir secara independen, tanpa tendensi, misalkan. Dan ini diwajibkan di dalam Al-Quran. Maka ketika saya berfilsafat, misalkan, maka ini adalah anjuran dari Al-Quran. Ketika saya mempelajari ajaran agama lain, itu adalah ajaran dari Al-Quran. Itu hikmah namanya. Ketika saya mempelajari sains, ketika saya mempelajari misalkan lingkungan hidup, politik, dan sebagainya, itu adalah perintah dari Islam generasi awal. Islam yang benar itu adalah Islam yang cinta damai, yang toleran, yang memberikan perhatian kepada umat manusia, yang berpikir soal pengentasan kemiskinan, yang berpikir soal bagaimana cara menyelamatkan alam dan sebagainya. Itu adalah Islam yang lurus, Islam yang terbuka. Tetapi umat Islam zaman sekarang itu dikecilkan makna imannya, dikuruskan sampai sedemikian koplak. Koplak itu apa ya maksudnya? Misalkan begini, jangan deket-deket sama orang-orang Kristen, nanti kamu dimurtadkan.
woi jangan banyak nonton film India, itu di situ ada Hinduisasi di situ, hati-hati, hati-hati ya ikutan kajian seperti itu nanti kamu sesat, woi jangan deket-deket sama orang itu, nanti itu ada kamu dideketin sama orang-orang elit global, itu adalah temannya Dajjal. Nah jadi mereka lah orang-orang yang kurang iman, dan saking kurang imannya dan mereka sadar bahwa diri mereka itu kurang iman, maka mereka sangat ketakutan kalau imannya itu retak, kalau imannya itu robek. Baraya, sepanjang yang saya sadari, saya pernah membaca buku yang sangat pro terhadap ateisme. Saya juga pernah membaca buku yang sangat membenci terhadap Islam, terhadap agama, atau terhadap ajaran-ajaran nenek moyang dan sebagainya. Saya pernah membaca itu. Tetapi sejauh yang saya pahami, semakin saya banyak membaca itu, saya pikir keimanan saya menjadi semakin kuat. Karena apa? Karena pengetahuan itu dijelaskan di dalam Al-Quran adalah penopang dari iman. Kalau Baraya banyak tahu, kemudian imannya malah makin rapuh, maka saksikanlah bahwa iman yang Baraya anut selama ini adalah iman budaya, bukan iman dari agama yang sesungguhnya. Ya, itu saja Baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudara yang dikasih Tuhan, demikian video yang disampaikan oleh Guru Gembul, di mana ia mengatakan saya sudah murtad. Itu sudah jelas dalam thumbnailnya, judul dari video yang ia sampaikan. Mengapa ia murtad? Murtad artinya meninggalkan keyakinan yang lama dan berhijrah ke keyakinan yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dia sampaikan oleh Guru Gembul itu memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam komentar channel YouTube-nya, di mana bahwa ia dipertanyakan memahami banyak teori terkait dengan agama, keyakinan, dan lain sebagainya. Tetapi masih banyak orang yang memang kebingungan terkait dengan kepercayaan yang dipahami dengan berbagai agama dan juga bisa bertoleransi. Tetapi apa yang disampaikan Guru Gembul ini, di mana ia konsisten memahami tentang apa yang ia percayai, dan itu kita perlu menghargainya. Ya, saudara dikasih Tuhan, memang di Indonesia ini banyak sekali orang-orang, khususnya Islam itu sendiri, yang selalu mengajak orang untuk masuk dalam agama mereka. Mereka seringkali kekurangan member ya, jadi mereka selalu mencari kuantitas bukan pada kualitasnya. Ya, jadi mereka ingin menambah jumlah tapi bukan kualitas atau iman yang memang diutamakan, beriman kepada Tuhan yang benar ya. Jadi mereka lebih mengejar masalah kuantitas. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang disampaikan Guru Gembul ini memang dia lebih menyoroti terkait dengan kesalahpahaman ya, terkait dengan para ulama yang selalu berbeda pendapat atau berbeda pemahaman yang berkaitan dengan persembahan, apakah Ismail yang dipersembahkan atau Ishak. Ya, sudah jelas dalam Alkitab ya bahwa yang dipersembahkan itu bukan Ismail tapi Ishak. Kenapa harus Ishak yang menjadi atau yang dipersembahkan? Kalau kita melihat bagaimana Abraham, perjalanan Abraham adalah Ishak itu Allah sudah janjikan bahwa membuat Abraham dalam usia yang tua bersama istrinya akan melahirkan seorang anak, dan juga seperti pasir di laut dan bintang di langit. Itu janji firman Tuhan, dan Tuhan genapi firman itu ya, dari apa yang dinubuatkan oleh Tuhan. Dan Ishak itu luar biasa. Ketika Ishak lahir dan juga Tuhan memintanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan apakah Abraham menolak? Tidak, dia justru pergi membawa anaknya, lalu ia mengikat Ishak. Lalu Ishak bertanya, kayunya sudah siap, tempatnya sudah siap, lalu di manakah anak domba itu yang akan disembelih? Abraham menjawab, Tuhan menyediakan. Akhirnya ketika Ishak diikat tangannya,
kedua kakinya, lalu ia mau disembelih. Disitulah dengan tiba-tiba Tuhan menampakkan dirinya, lalu ada seekor binatang domba yang tersangkut tanduknya di semak-semak, dan itu artinya bahwa korban pengganti. Ya, Tuhan menyediakan itu benar terjadi, bahwa ketika Abraham melihat di samping, di situ ia melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Itu yang Tuhan siapkan. Itulah iman Abraham. Iman Abraham dia nyatakan kepada banyak orang. Tetapi kalau di cerita lain berbeda jauh dari apa yang diyakini oleh Muslim sampai saat ini pun, baik pemuka agama, tokoh-tokoh agama, dan bahkan tidak ada dalil yang kuat bahwa yang dipersembahkan Ishak atau Ismail. Namanya juga kalau contekan ya seperti itu ya. Jadi pasti sejarahnya akan berantakan, tidak runut dia ceritanya. Jadi kalau berbeda dengan Kristen itu jelas, nabi siapa, raja, imam itu jelas. Adam dan Hawa itu bukan nabi, cuma mereka klaim bahwa itu adalah nabi. Itu salah. Jadi yang jelas adalah firman Tuhan di dalam Alkitab itu tepat, semua sejarahnya jelas apa yang kita percayai. Jadi itulah bagi saya Tuhan yang benar, Tuhan yang selalu menyatakan dirinya. Dalam perjanjian lama, Tuhan sudah pakai para nabi, imam, raja untuk berkumandang ya. Tidak ada henti-hentinya mereka menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus, bahwa suatu saat nanti akan ada korban yang sempurna sekali untuk selamanya ya, sekali untuk selamanya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus menjadi korban. Ia datang ke dunia, ia lahir hidup suci dan tidak berdosa, lalu sesuai yang dikatakan kepada para muridnya bahwa ia akan mati dan hidup kembali. Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, dan berkata sudah selesai, semua dosa kita sudah diampuni. Ia mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga ia hidup kembali, menyatakan diri kepada para pengikutnya, lalu ia memberikan janji itu dan memberkati para muridnya, di mana janji itu bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Percaya dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu janji firman Tuhan tidak pernah dibatalkan oleh siapapun. Sampai sekarang masih terwujud bahwa banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Itu jelas. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus melalui kematian dan kebangkitannya, mendapatkan pengampunan dosa dan juga kuasa roh akan tinggal diam dalam hidupnya. Setan apapun tidak akan mampu untuk mengganggu, karena Roh Kudus tinggal diam bagi orang yang percaya kepada Yesus. Karena itu jadilah berkat kepada banyak orang, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan menerima pengampunan dosa, dan juga mereka mendapatkan keselamatan. Sekian video yang saya bagikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.